Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Baik, teman-temanku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan bicara secara tuntas tentang pembagian huruf hijaiyah dalam ilmu sharaf. Seperti yang kita ketahui, ilmu sharaf itu putaran atau kitaran bahasanya adalah sekitar tahap atau proses pembentukan kata dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata itu disusun dari huruf-huruf hijaiyah, dari alif sampai ya itu ya. Di sini kita akan melihat apa saja fungsi-fungsi huruf hijaiyah itu di dalam ilmu sharaf. Nah, yang pertama, fungsi utama dari huruf hijaiyah itu huruf asli atau huruf asal atau usulul kalimah. Usulul kalimah. Yang dimaksud dengan usulul kalimah yaitu huruf-huruf yang terletak di dalam sebuah kata dasar. Kata dasar dalam bahasa Arab itu biasanya kita lihat di kamus ya. Sebagai contoh, da, ha, la. Nah, tiga huruf itu yaitu huruf asal. Nah, huruf asal itu juga dibagi menjadi dua. Ada huruf sahih, ada huruf illah. Ya. Huruf sahih yaitu huruf yang tidak memiliki kaedah-kaedah tertentu dalam perubahannya. Yaitu tetap ada dalam susunan kata itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua yaitu huruf illah. Huruf illah itu huruf yang apabila kata dasar itu berubah, maka dia juga terkadang berubah, terkadang tidak, terkadang diganti, terkadang dibuang, terkadang harus digabung ya. Nah, huruf illah itu ada tiga, alif, waw, dan ya. Sementara batata dan seterusnya dan saudara-saudaranya itu adalah huruf sahih yang mana dalam perubahannya tidak memiliki aturan-aturan tertentu. Kita akan buat contoh. Yang pertama, contoh dari huruf sahih, dhahaba, yadhabu. Nah, huruf sahih dia tidak dibuang, tidak dihapus dari bentuk kata dasar ketika dipindahkan kepada berbagai tipe kalimat. Sementara huruf ilat itu seperti contohnya wasala, yasilu. Nah, maka dalam kasus ini huruf itu dibuang, makanya dia disebut dengan huruf illah karena ketika kita hendak memindahkan dari satu pola atau satu wazan ke wazan lain, hurufnya juga ikut berubah. Yang kedua yaitu huruf az-zaidah. Huruf az-zaidah ini yaitu huruf yang ditambahkan pada elemen kata dasar untuk menghasilkan pola baru dan menghasilkan makna atau faedah baru. Huruf-huruf ini yang pertama hamzah, yang kedua ada ya, yang ketiga ada waw, yang keempat ada alif, yang kelima ada sin, yang keenam ada ta, yang ketujuh ada nun. Nah, kemudian huruf-huruf tambahan tadi juga bisa dibagi menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, huruf tambahan ditinjau dari letaknya. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang ditambah di awal dan ada yang ditambah di pertengahan kata dasar. Sebagai contoh, yang
huruf tambahan di awal. Hasuna. Itu kata dasarnya. Maka ditambahkan di awal. Ahsana. Kemudian huruf tambahan yang adanya di tengah. Hasana. Atau hasana. Nah, terkait huruf tambahan yang ada di pertengahan kata dasar, itu dibagi juga menjadi beberapa kategori. Yang pertama, huruf tambahan berupa huruf alif atau huruf waw, seperti hasana atau hausana. Yang kedua, huruf tambahan yang berupa huruf yang sejenis dengan huruf pada ain fi'il. Seperti yang kita tahu, dasarnya ada 3, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, jenisnya yaitu huruf yang ditambahkan pada ain fi'il yang sejenis, huruf yang sama dengan ain fi'il dari kata dasar. Contohnya hasuna, 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 hasana. Maaf ya, hasana. Hasuna menjadi hasana. Atau baraka seperti baraka. Nah, kemudian jika kita lihat dari timbangan-timbangan kosakata yang telah memiliki huruf tambahan, maka semuanya kita hitungnya menjadi 15 pola. Dengan rincian 12 untuk yang tambahan bagi sulasi dan 3 saja untuk tambahan bagi rubai. Nah, huruf-huruf tambahan itu dia berfungsi selain untuk penambahan, dia juga sebagai penambah makna baru, penghasil makna baru dari suatu kata. Contohnya tadi dari kata kharaja, itu makna lazim ya. Kemudian ditambah menjadi istakhraja, itu maknanya berubah menjadi talab. Nah, karena ketika hurufnya bertambah pada suatu binaan kata dalam bahasa Arab, itu biasanya akan melahirkan beberapa makna baru. Sebagai contoh dari muta'addi tadi ya, atau dari lazim kepada talab, atau dari lazim kepada mutawa'ah, dan dari lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi berikutnya yaitu huruf al-maqlubah, huruf-huruf yang berfungsi sebagai tukaran. Nah, huruf tukaran ini juga dibagi menjadi 2. Ada huruf tukaran dari huruf sahih, ada huruf tukaran dari huruf illah. Kita tinjau. Yang pertama, huruf tukaran dari huruf sahih. Ketentuannya, wazan yang pertama yaitu ketika pada wazan iftial. Wazan iftial yang huruf fa fi'ilnya atau huruf awalnya dari kata dasarnya itu berubah huruf itbaq atau huruf isti'la, seperti kata-kata istalaha, izzalama. Nah, huruf tukaran ini ada sad, ada to, ada dot, dan ada lo. Nah, seperti istabara, iltawaba, izzalama, ittawada, dan lain-lain sebagainya. Kemudian huruf berikutnya yaitu yang berfungsi sebagai huruf tukaran yaitu huruf ta, yang terjadi pada wazan illah iftial yang fa fi'ilnya berupa waw atau ya, seperti kata-kata itasala, ittasala, ittasara, itasara. Kemudian huruf tukaran daripada hamzah sukun pada sebagai lahjah Arab itu ya, sehingga mereka mengatakan yuminuna, yusiuna, kemudian apa lagi, yattakhiduna ya, kemudian ada juga yang mengucapkan mungkin muminun dan lain-lain sebagainya, yang mana huruf tadi adalah tukaran daripada huruf sahih. Huruf kata dasarnya diganti supaya pengucapannya menjadi ringan. Nah, kemudian sebagai penyempurna ya, huruf-huruf yang kita sebutkan tadi
Itu semuanya adalah masuk dalam pokok pembahasan ilmu saraf yang terkapling atau yang terhimpun ketika kita hendak menentukan bentuk suatu kata yang pertama. Yang kedua, timbangan suatu kata. Yang ketiga, siaqah dari suatu kata. Yang keempat, kelasnya. Kelas maksudnya ini masuk ke bahagian yang mana? Apakah ini kelas sulasi atau rubai atau dan sulasi dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita iaitu dalam ilmu saraf, huruf hijaiyah yang alif sampai ya itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai huruf asli, yang kedua sebagai huruf zaidah, yang ketiga sebagai huruf makhluk munqalibah atau huruf tukaran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.